Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babeh Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babeh Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran K3LH. Dan materi kali ini adalah pertama tentang epidemiologi dan kedua tentang penularan dan pencegahan penyakit. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan, untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pengertian epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Latin, epos atau epi yang berarti pada, demos atau demi yang berarti banyak orang, dan logos atau logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal yang menimpa orang atau masyarakat. Dalam hubungan dengan penyakit, khususnya penyakit menular, epidemiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari frekuensi dan penyebaran penyakit menular pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan, khususnya penyakit menular secara umum, manfaat epidemiologi adalah 1. Dapat menerangkan sebab-sebab timbulnya peristiwa penyakit serta perkembangan alamiahnya. 2. Dapat memberikan data yang diperlukan untuk menyusun rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Ketiga, dapat memberikan data untuk menilai atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Penyakit yang diderita manusia akan menimbulkan sejumlah gejala. Dengan mengikuti timbul dan naik turunnya gejala-gejala itu, dapat diperoleh gambaran tahap-tahap riwayat alamiah perjalanan penyakit sebagai berikut. 1. Tahap infeksi adalah suatu tahapan suatu hama penyakit atau agent
sudah masuk ke dalam tubuh tuan rumah atau host, tetapi gejala-gejala penyakit ini belum tampak. Tahap ini disebut juga masa inkubasi atau masa tunas, yang durasinya berbeda-beda untuk berbagai jenis penyakit. 2. Tahap penyakit dini, yaitu tahap ketika gejala penyakit mulai tampak tetapi sifatnya masih ringan, sehingga penderitanya masih dapat beraktivitas seperti biasanya. 3. Tahap penyakit lanjut adalah tahap ketika gejala penyakit bertambah hebat, sehingga penderita tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasa. 4. Tahap akhir penyakit dapat berupa 5 macam keadaan, yaitu A. Sembuh sempurna, artinya penyakit berakhir dan bentuk maupun fungsi tubuh tuan rumah kembali seperti keadaan sebelum sakit. B. Sembuh dengan cacat. Di sini penyakit tetapi tuan rumah mengalami cacat. Cacat ini dapat berbentuk cacat mikroskopik, cacat fisik, cacat fungsional, cacat mental maupun cacat sosial. C. Karir atau karier. Berarti perjalanan penyakit berhenti, tetapi tubuh tuan rumah tetap mengandung hama penyakit yang bersangkutan, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan sakit lagi dan orang-orang yang ada di sekitar. D. Kronis. Di sini perjalanan penyakit tampaknya berhenti, tetapi sebetulnya tuan rumah tersebut belum sembuh. Gejala-gejala penyakitnya tidak bertambah berat juga tidak bertambah ringan. Disebut juga menahun. E. Meninggal dunia. Perjalanan penyakit terhenti, tetapi keadaan ini merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh setiap tindakan kedokteran. Selanjutnya kita akan membahas mata rantai penularan penyakit. Rantai penularan penyakit adalah rangkaian sejumlah faktor yang memungkinkan proses penularan suatu penyakit dapat berlangsung. Faktor yang merupakan mata rantai penularan penyakit itu ada 6, yaitu 1. Sumber penularan. Sumber penularan atau sumber infeksi adalah tempat ketika penyakit hidup dan berkembang biak secara alamiah. Dari sumber infeksi inilah kemudian penyakit itu menular kepada orang lain. Sumber penularan penyakit dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu A. Manusia, B. Hewan, C. Lain-lain sumber penularan berupa benda mati yang bertindak sebagai media penularan. 2. Hama penyakit. Hama penyakit dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu A. Golongan hewan, B. Golongan tumbuh-tumbuhan, C. Golongan virus, misalnya virus DHF, AIDS, campak, dan juga virus corona. D. Golongan rickettsia, misalnya rickettsia, penyebab penyakit tipes bercak wabahi. 3. Pintu keluar. Pintu keluar adalah jalan yang dilalui oleh hama penyakit sewaktu keluar atau dikeluarkan dari tubuh tuan rumah. Beberapa jenis penyakit infeksi memiliki pintu keluar yang berbeda-beda. Pintu keluar dapat berupa A. Alat pernapasan, B. Alat pencernaan makanan, C. Alat kencing dan kelamin, dan D. Luka pada kulit. 4. Cara penularan. Cara penularan penyakit adalah proses-proses yang dialami oleh hama penyakit tersebut sehingga dapat masuk ke dalam tubuh calon penderita. Masing-masing penyakit menular mempunyai cara penularan yang khas, yang satu berbeda dengan yang lain. Cara-cara penularan tersebut adalah sebagai berikut. A. Melalui hubungan orang dengan orang atau personal contact. Personal contact dapat dibedakan atas 5 cara, yaitu kontak fisik, melalui tangan yang terkontaminasi, melalui benda-benda yang terkontaminasi, melalui titik ludah atau droplet infection, dan terakhir melalui udara atau airborne infection. Selanjutnya, cara-cara penularan yaitu melalui air atau waterborne infection, kemudian melalui makanan atau foodborne infection, melalui serangga insectborne infection, dan terakhir
melalui alat-alat kedokteran yang tidak steril. Kelima, pintu masuk. Pintu masuk adalah saluran yang dilalui oleh hama penyakit sewaktu masuk ke dalam tubuh calon penderita. Disebut juga pintu infeksi. Pintu masuk itu umumnya sama dengan pintu keluar, yaitu A. Alat pernapasan, B. Alat pencernaan makanan, C. Alat kencing dan kelamin, D. Luka pada kulit. Dan yang terakhir atau keenam adalah kerentanan. Kerentanan adalah kesediaan dari tubuh manusia untuk menjadi sakit. Tanpa adanya kerentanan, maka calon tuan rumah tersebut akan tetap sehat, meskipun mendapat penularan hama penyakit. Mekanisme pertahanan tubuh dibedakan atas dua macam, yaitu pertahanan tubuh umum dan pertahanan tubuh khusus. Untuk pertahanan tubuh umum dibagi menjadi dua. Satu, pertahanan tingkat pertama, yaitu kulit yang utuh, mukosa yang utuh, kuku, rambut, bulu hidung, dan ekskresi tubuh. Kedua, pertahanan tingkat kedua, yaitu tonsil, hati, limpa, dan kelenjar limfe. Pertahanan tubuh khusus dibagi menjadi dua. Satu, bersifat seluler, yaitu antibodi, leukositosis, dan fagositosis. Kedua, bersifat hormonal. Bersifat hormonal juga dibagi menjadi dua. Satu, bawaan, yaitu konstitusi tubuh dan genetik tubuh. Kedua, didapat bersifat aktif, buatan atau imunisasi dan alamiah, sembuh dari sakit. Kemudian bersifat pasif, buatan itu pemberian serum, dan alamiah adalah diperoleh dari ibu. Untuk submateri selanjutnya, kita akan membahas tentang penularan dan pencegahan penyakit. Untuk penjelasan submateri penularan dan pencegahan penyakit, bisa dipelajari lebih lengkap setelah slide berikut ini. Jadi, jangan di-skip, stay fokus, dan silahkan kalian catat atau rangkum. Terima kasih. Selamat menikmati pembelajaran sembari menikmati musiknya. Silahkan dan monggo. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.